Besok kalau komisaris dan direksi melakukan kesalahan, ada kerugian uang BUMN, maka mereka tidak bisa ditarik sebagai penyelenggara negara yang bertanggung jawab terhadap kerugian itu. Artinya tidak ada korupsi, Mas Ari. Jadi besok Pertamina, seluruh BUMN itu tidak bisa disentuh karena mereka bukanlah penyelenggara negara. Disentuh tindak pidana korupsi, Mas Ari. Tapi apakah hal ini sudah pernah disampaikan masukan seperti ini? Udah sering, tapi setelah undang-undang disahkan. Kenapa masukan setelah undang-undang disahkan? Karena ketika masih jadi rancangan undang-undang, publik tidak boleh mengetahui. Mas Hari misalnya mau kasih masukan, kan harusnya ada draft undang-undangnya. Untuk dipantau dulu ya. Dibaca dulu. Ada naskah akademiknya, semacam penelitian ilmiahnya. Kita mau baca ini cocok atau tidak dengan konstitusi kita, dengan budaya bisnis kita. Nah ini kita mau kritik bagaimana barangnya tersembunyi begitu ya. Nah ini setelah yang dirilis baru tahu. Setelah diundangkan, barulah kita memberikan masukan dan saran bahwa ini nggak benar nih kalau konsepnya begini. Masa ada direksi dan komisaris yang tidak bisa disentuh proses tindak pidana korupsi karena mereka digolongkan sebagai bukan penyelenggara negara. Ya, besok kalau komisaris dan direksi melakukan kesalahan, ada kerugian uang BUMN, maka mereka tidak bisa ditarik sebagai penyelenggara negara yang bertanggung jawab terhadap kerugian itu. Artinya tidak ada korupsi, Mas Ari. Bahasa sederhananya. Tapi masih mungkin nggak sih berubah? Kalau udah di fix ini udah. Kalau undang-undangnya diubah ya bisa di MK begitu ya. Kalau mau mengubah agar direksi dan komisaris bisa bertanggung jawab terhadap uang negara yang dipakai dalam bisnis BUMN, ya aturannya diperbaiki. Kalau enggak, yang ini sama saja upaya menyelamatkan mereka dari sentuhan hukum. Waduh, ini apalagi nih pas lagi saya terekspos ini ada suatu artikel KPK terancam nggak bisa sentuh direksi BUMN. Ya itu. Ini mengenai Danantara berarti? Ini salah satunya Danantara dan BUMN yang lain. Jadi besok Pertamina, apalagi PTBA termasuk BUMN juga, Bukit Asam misalnya, apalagi yang seluruh BUMN itu tidak bisa kemudian disentuh karena mereka bukanlah penyelenggara negara. Disentuh tindak pidana korupsi, Mas Ari. Karena salah satu unsur pembuktian telah terjadinya tindak pidana korupsi adalah pelakunya adalah penyelenggara negara. Makanya dia dituntut begitu kan. Nah, kalau kemudian dia mengubah itu, akhirnya uang negara yang disalahgunakan tidak bisa diminta pertanggungjawaban kepada penyelenggara BUMN karena mereka bukanlah penyelenggara negara. Wah, dilematis juga ya. Bukan dilematis lagi ya, maksudnya ada anggaran negara dipergunakan tapi tidak bisa dikontrol jatuhnya gitu. Tidak bisa dikontrol melalui proses penegakan hukum. Dulu kalau direksi BUMN salah ya mengeluarkan kebijakan yang bisa dikatakan punya niat jahat, maka KPK bisa nangkap mereka karena Anda punya niat jahat mengelola uang negara sebagai penyelenggara negara, tidak becus begitu ya. Nah, tapi ini ada motif bertahap ya untuk menjauhkan para direksi BUMN dari tanggung jawab hukum. Contohnya sebelum ini ada upaya menganggap uang BUMN bukanlah uang negara. Bagaimana ceritanya bisa begitu? Nah, padahal kan ini ceritanya mau saya sederhanakan. Mas Ari pemilik modal, saya direksi. Lalu Mas Ari memasukkan modal Mas Ari ke saya. Begitu uangnya masuk, itu harus dianggap bukan lagi uang Mas Ari. Mas Ari mau nggak? Nggak mau dong. Kita pasti minta pertanggungjawaban dari uang itu kan. Nah, akibatnya begitu saya menyalahgunakan uang Mas Ari, lalu Mas Ari mempertanyakan, nggak boleh. Bung, ini bukan uang Anda lagi. Ini adalah harta terpisah dari milik kekayaan Ari K. Untung.
Nah itu juga yang menjelaskan ini uang negara nih. Diperintahkan BUMN dan direksinya ngurus uang negara. Tapi uang itu dikatakan bukan lagi uang negara, tapi ini harta kekayaan terpisah. Masuk akal nggak Mas Ari? Itu akadnya berbeda itu mestinya kan? Ya kan? Nah, dalam hibah itu jatuhnya kan? Ya itu tentu saja bukan hibah karena ini perusahaan plat merah, perusahaan negara. Enggak, kalau kita tiba-tiba misalnya ya saya kasih uangnya nih. Ya udah ambil saya saja. minta pertanggungjawaban karena ini adalah bagian dari muamalah nih, berbisnis kan gitu. Kalau saya kasih terserah mah itu kan akadnya hibah. Iya. Pak, kalau hibah nggak boleh juga kita menuntut itu bukan hak kita kan. Tapi ini uang kita, tujuannya untuk bisnis. Tapi begitu masuk perusahaan Ferry Amsari, uangnya Ari Untung tadi, ini kita pisahkan ya, ini bukan uang Mas Ari, tapi ini uang perusahaan. Yang nggak bisa, yang ngasih modal siapa, begitu kan? Nah dari awal sudah ada rencana itu, salah satunya memisahkan uang negara. Sekarang target kedua adalah menjadikan saya sebagai bukan penyelenggara negara, padahal ini perusahaan plat merah, perusahaan negara. Dengan begitu maka ke depan kalau ada masalah, kita yang mengelola uang ini tidak bisa diminta pertanggungjawaban. Nah, aneh itu bagi saya, Mas Ari. Ini uang negara dalam jumlah besar, siapapun pengelolanya harus ditaruh di bahunya tanggung jawab. Kalau dia lalai, dia harus bertanggung jawab. Karena uang yang dia pakai harusnya mensejahterakan orang banyak, tiba-tiba hangus begitu saja atau disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Nah, yang terjadi di Undang-Undang BUMN kita adalah orang-orang ini mengelola perusahaan plat merah negara, tetapi pertanggungjawabannya tidak mau, sehingga mereka memposisikan diri mereka bukan penyelenggara negara, dan uang itu harus dianggap uang yang terpisah dari uang negara. Wah, ini bakal banyak yang nyalon kalau gini sih. Posisinya posisi basah banget gitu ya. Sangat. Sekarang makanya bahagia betul orang-orang yang di BUMN ya. Oh gitu ya, karena dan antara apalagi ini seperti pertanyaan sebelumnya ya, walaupun apapun yang dibuat dan dibentuk, ini masyarakat menyaksikan kan, nonton, lihat, yang paham pasti sedih ya, yang paham pun nggak bisa ngapa-ngapain bukan? Ya kalau dibilang tidak bisa ngapa-ngapain sebenarnya juga tidak tepat. Yang berkeluh kesah lebih banyak di media sosial ya soal itu. Tapi kalau warga yang sadar, mereka akan melakukan sesuatu. Saya ambil contoh, ada sekelompok warga negara sekarang sedang menguji Undang-Undang BUMN di Mahkamah Konstitusi. Kalau kita mencermati proses pengujian itu dan putusan-putusan MK terdahulu, mestinya ini kasus yang enteng bagi MK. MK dulu di dalam Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja mengatakan kalau buat undang-undang tidak melibatkan publik, tidak ada partisipasi bermakna, ya dia akan dinyatakan tidak konstitusional. Walaupun waktu Undang-Undang Cipta Kerja kan disebut tidak konstitusional bersyarat. Jadi sepanjang belum dilakukan syarat-syaratnya, dia akan dinyatakan inkonstitusional, tidak konstitusional gitu ya. Nah kalau pegang putusan itu, karena ini undang-undang secepat kilat juga, tidak melibatkan publik, mestinya ya minimal harus dinyatakan tidak konstitusional. Atau lebih tegas lagi dinyatakan batal ya. Jadi bagi saya peran-peran warga negara seperti itu penting. Masing-masing warga negara kan punya peran ya. Channel ini bisa memberikan kesadaran, publik jadi paham situasi di MK, yang bergerak ke MK yang punya pemahaman bagaimana menggugat, menguji undang-undang. Jadi tugas warga mungkin di posisi masing-masing. Ada juga warga yang sukanya komentar kan di channel ini kan juga begitu ya, dukung gitu ya. Ada juga yang negatif ya, nggak apa-apa. Masing-masing punya peran, pendapat masing-masing. Tapi yang jelas warga menjalankan tugas konstitusionalnya masing-masing. Memang mungkin agak sedikit ya beberapa hal agak sedikit challenging di negara kita ya, karena dari sisi edukasi ya. Banyak kebijakan yang masyarakat juga mungkin banyak yang kurang paham. Ini apa bahayanya ketika dijalankan, apa kerugiannya buat negara. Banyak masyarakat sekarang ini kan kalau untuk generasi-generasi yang sekarang ini kan standar TikTok ya. Jadi kan edukasinya cukup harus di TikTok ya. Enggak, edukasinya cukup di permukaan aja yang mereka paham, tapi dalam sebenarnya arahnya kemana banyak yang harus dipahamkan pelan-pelan begitu bentuknya.
Nah sekarang ini dengan berbagai hal yang kalau kita lihat ada peraturan yang kemarin yang sudah ditetapkan dengan mekanisme yang sudah disesuaikan, timbul terbit lagi sesuatu yang baru yang berbeda dengan itu, dan itu boleh. Ini seperti berulang, ya, berputar-putar saja. Berputar aja berulang. Misalnya, oh kita mau bikin begini, tapi nggak sesuai dengan peraturan ini, bisa kok dibuat. Jadi akan seperti itu nih. Pandangan Bang Ferry gimana jika begini akan berjalan terus gitu? Jadi ibaratnya pola-pola seperti ini dijalankan di sebuah negara, arahnya akan bagaimana kalau pandangan Bang Ferry? Jadi negara yang baik itu membutuhkan kesadaran warga negara, kesadaran berkonstitusinya, kesadaran berhukumnya. Dalam bahasa teman-teman ICW itu, good people itu disobey bad laws. Ya. Warga negara yang baik itu melawan atau menolak merestui, ya, tidak merestui undang-undang yang buruk. Gitu ya. Nah itu butuh kesadaran warga negara. Sebab kekuasaan itu Mas Ari ya sifatnya menyimpang. Jadi godaan. Memang sifatnya. Dimanapun itu. Makanya kalau pakai bahasa agama kan, dalam sebuah hadis diceritakan kalau ada orang mau dapat 1 gunung emas, dia minta yang kedua. Begitu dapat yang kedua, dia minta gunung emas ketiga. Nggak puas-puas. Begitu juga sifat kekuasaan, nggak puas itu. Dapat itu kayak lumpur hisap gitu ya, iya, ketagihan. Dapat BUMN, ingin Pertamina, ingin Danantara, gitulah ya. Nah, bagi saya kesadaran publik yang penting. Publik harus terlibat. Dan beberapa waktu belakangan sebenarnya kalau kita melihat kan cukup ya miris ya dengan generasi muda kekinian ya. Kenapa mereka nggak peduli? Tapi itu terbantahkan Mas Ari. Misalnya kalau kita lihat pembahasan RUU TNI kemarin, teman-teman turun mempertanyakan harus semua dalam koridornya. Ya. Lalu ada undang-undang BUMN. Mereka mempertanyakan, mempermasalahkan, ada yang menggugat dan segala macam. Dan sebagian besar mereka itu adalah teman-teman mahasiswa yang sangat muda ya. Jadi kita di antara mirisnya situasi ini, kita masih melihat ya anak-anak muda baru ada harapan. Ada harapan juga, walaupun itu kecil-kecil. Jadi apa ya, kemenangan kecil ya yang perlu dinikmati gitu ya. Dan kita harus tumbuh kembangkan semua. Yang perlu memang bagi saya adalah sekarang kan muncul kesadaran baru. Jangan membiarkan buzzer memberikan makanan kepada netizen kita. Timbul orang-orang yang muncul channel ini misal salah satu yang untuk berupaya kasih makanan segar ya. Yang kita makanan buzzer tapi. Buzzer ya di kolom ada kerjaannya, jadi ada kerjaan. Ya. Di kolom komentar mereka lebih produktif ya. Ya itu bagi saya sebuah hal yang menarik ya. Sekarang banyak orang tidak tahu soal impeachment, tapi berlahan-lahan orang mulai mengerti. Mulai tahu. Dan termasuk elit politik juga sadar kalau Anda masuk ke gelanggang politik dengan cara tidak sehat, sepanjang karir politik Anda akan terus bermasalah itu. Resah. Anda hidup tidak akan nyaman. Tapi kalau Anda masuk dengan cara-cara yang tepat, Anda akan bisa bekerja jauh-jauh lebih baik dan tentu akan bermanfaat bagi orang banyak. Ini catatan penting nih sebenarnya. Hari ini Danantara dan segala macam itu berupaya dengan cara negatif menjalankan peran mereka. Ini nggak akan selesai karena begitu pemerintahan mereka berhenti, maka akan masuk mungkin orang baik yang akan membenahi seluruh tatanan, termasuk mempertanyakan itu. Dan bayangkan sekarang ada anak muda kritis yang dulunya kita bilang generasi TikTok, tiba-tiba berlahan-lahan mereka mengkritik tajam proses pembentukan undang-undang, keberadaan Mas Gibran dan lain-lain. Yang kemarin demonya berhari-hari. Kalaulah tidak ada Lebaran kemarin, saya yakin itu demo tidak akan berhenti. Bayangkan mereka juga aksi di bulan Ramadan. Jadi ini kekuatan baru yang menurut saya sangat menarik. Jadi para penguasa harus waspada, harus berhati-hati. Kalau Anda abai dari amanah Anda harus siap ditelan oleh peradaban baru yang dilahirkan anak-anak muda ini. Ya, apalagi sekarang arus informasi cepat sekali ya. Udah cepat ya. Walaupun sekarang dalam misalnya ada satu kebijakan baru, edukasi mengenai kebijakan ini tuh penetrasi ke masyarakatnya kayaknya ada beberapa part yang nggak terbuka gitu kan. Yes.
Tapi ternyata ada juga anak muda ini punya akses untuk tahu itu. Ya dengan kecerdasan mereka ya, tiba-tiba keluar TikTok mereka informasi yang kemudian kita tidak sadari. Ya. Kalau dulu kan ibaratnya ya ada nggak dua arah, satu arah terimanya begini aja, padahal ada agenda di belakang. Yang nggak diketahui ternyata udah nongol aja gitu kan. Kan banyak tuh yang viral ini begini, nggak tahu ada kebijakan yang udah di ACC yang ini gitu kan. Sekarang udah lebih ada kekritisan masyarakat. Tapi yang dipertanyakan kenapa yang justru yang resmi itu nggak langsung dibeberin semua fakta-fakta di depan, biar kemudian melihat bagaimana aspirasi masyarakat mengenai yang dikeluarkan ini sepakat apa enggak kan gitu kan? Ya saya nggak tahu ya kan, semua orang politik punya tujuan politik masing-masing. Kadang kita berharap politisi ini menjelaskan apa yang kita pertanyakan, tapi yang terjadi malah hal baru muncul dan itu yang jadi fokus kan. Padahal kita butuh keterangan soal-soal yang penting. Misalnya coba Mas Ari bayangkan isu ijazah palsu mantan presiden kita, Pak Presiden Jokowi. Itu 2 tahun itu terus yang kita dengar. Tanpa ada kepastian. Ini jujur saya mau mempertanyakan, jangan-jangan kita dibawa ke arah perdebatan yang tidak terlalu mendasar. Esensial. Tiba-tiba ijazahnya asli, apa yang terjadi coba bayangkan. Tiba-tiba ada gitu. Tiba-tiba ada. Padahal kan dia harusnya ngeluarin dari berapa tahun yang lalu. Ini enggak loh, kalian salah paham. Supaya tidak terjadi keributan di tengah masyarakat. Nih saya sudah, ini kan butuh bertahun-tahun lan pakai pelaporan di ujung kan gitu ya. Jadi ini apa-apaan kan sudah ada dua kali jadi wali kota, 1 kali jadi gubernur, 2 kali menjadi presiden. Kemudian ini diputar-putar kemana-mana dan tidak selesai-selesai. Dan aneh saja bagi saya kalau kita membahas sesuatu yang harusnya harus wajib tuntas. Nah sekarang jadi buang-buang energi menurut kayak buang-buang energi. Ya dari kemarin kayak keluarin kalau memang ada ijazah, atau memang aparat penegak hukum mengatakan ada problematika. Ini kan semua sembunyi-sembunyi secara tidak jelas. Ini barang asli atau palsu atau aspal gitu ya. Asli atau palsu, asli dan palsu sekaligus gitu ya. Nah ini yang semua opsi dikeluarin semua opsi. Ya kan ada juga ijazah Mas Ari, dia asli, tetapi sudah hilang. Lalu kemudian dia buat sendiri. Jadi asli palsu. Tapi legalnya asli. Dia pernah lulus misalnya, tapi hilang, lalu dibuat karena kebutuhan politik ya, lalu ya kan bisa saja bisa aja. Nah itu kan harusnya disampaikan, dan ada mekanisme yang bisa menjelaskan sangat terbuka, tapi itu seolah-olah dipertahankan. Jadi kita capek saja tanpa ada kepastian. Iya, memang kalau lihat berita politik kita termasuk berisik ya. Sangat berisik. Berisik, yang ini belum selesai, ini belum selesai. Ditambah memang kayak isu-isu sosial juga makin naik gitu misalnya. Muncul tiba-tiba ya. Kok ada ini belum selesai, ini ternyata isu sosial ini gitu. Yang karena di lingkup circle saya itu orang media ya. Banyak dari teman-teman media yang di layoff pekerjaan itu kan banyak tuh yang saya ini belum ini ada lagi kasus ini segala macam. Waduh, jadi memang orang Indonesia ini saya rasa memang orang-orang yang tangguh ya, cobaannya banyak. Mudah-mudahan cepat masuk surga. Cuma harus lewat mati dulu ya. Gitu ya. Kembali kepada hal-hal sosial yang mungkin jadi pengharapan sebelumnya, tiba-tiba sekarang justru mereka harus, itu lagi rame di sosial media itu kan, bagaimana mereka harus mencoba hidup kembali dari yang baru segala macam. Padahal dulu pasti punya pengharapan besar ketika kemudian ya mendapatkan satu masa depan baru dengan kepemimpinan baru gitu. Nah sekarang harus ternyata harus berjuang sendiri juga gitu. Kan kalau melihat data yang Mas Ari, angka pengangguran kita bertambah loh. Ada 87.000 pengangguran baru yang membuat jumlah pengangguran meningkat menjadi 7 juta. 7 juta sekarang. 7 juta pengangguran. Tapi kan ini bonus demografi nanti. Nah makanya bagi saya kan ada kontradiksi tersendiri dari pernyataan wakil presiden soal bonus demografi. Apakah bonus itu adalah soal pengangguran atau kreativitas baru kan gitu ya? Atau pengangguran yang kemudian ditutupi dengan cerita-cerita surga dari pemerintah bahwa ini akan ada harapan di masa depan.
perlu kita sadari tadi poin Mas Ari bahwa sekarang dunia media memberhentikan pegawai-pegawainya. Saya dan teman-teman di kantor saya terlibat advokasi teman-teman media yang diberhentikan. Nah, ada yang menang di pengadilan niaga bahwa mereka tidak layak, mereka harusnya tidak bisa diberhentikan semena-mena. Diimpeach oleh perusahaannya gitu ya? Diimpeach oleh perusahaannya sesuka hati ya. Tanpa ada proses yang Nah itu menarik bagi saya dengan di tengah-tengah angka pengangguran terus meningkat, orang-orang berjuang memperjuangkan haknya. Walaupun kita harus akui tidak semua orang bisa berjuang. Dan aneh juga negara masih seolah-olah merasa dirinya sudah benar. Padahal imbas dari kebijakan mereka sudah terlihat. Angka pengangguran tinggi, ekonomi tidak jelas. Dampak ekonomi global, perang global sedang menanti kita, perang dagang kita terinjak-injak ya, pelanduk di tengah-tengah gajah kita ya, harapan ditolong Amerika malah kemudian bermasalah gitu ya. Ini kan menunjukkan kita tidak punya bargaining dalam berbagai negosiasi politik global. Makanya kalau kita mau lihat, ini kan perannya ada peran presiden ya. Di dalam kekuasaannya itu kan ada eksekutif, legislatif, yudikatif, ada diplomatik dan pertahanan keamanan. Presiden harus setangguh itu. Dia pandai dalam birokrasi, tahu membentuk undang-undang, menciptakan peradilan yang baik, tahu berdiplomasi, tahu menjaga pertahanan dan keamanan. Nah sekarang di ruang diplomasi sekalipun, kita begitu bangga dulu cerita kita akan berdiri di tengah kaki kita sendiri dengan berbagai pidato yang kita dengar. Faktanya begitu perang dagang kita menghambakan diri kita ke negara tertentu untuk kemudian meminta ya kemudahan-kemudahan. Di mana cerita soal bonus demografi dan berdiri di kaki sendiri itu? Jadi ini problematika. Seorang presiden tidak boleh ya bicara hari pertama A, tiba-tiba hari kedua Z gitu ya, jauh sekali perbedaannya. Dan bagi saya presiden yang baik itu harus disupport oleh wakil presiden yang baik, karena kerja-kerja ini kerja berat. Nah itu sebabnya saya melihat kedua pimpinan harus tangguh, ya, tidak kemudian memanipulasi keadaan. Saya melihat Pak Presiden itu terlalu banyak pidato, sama dengan Pak Wapres juga pingin pidato gitu ya. Tapi kan pidato-pidato ini tidak akan menjadi nilai yang kuat ya, untuk membangun semangat kebersamaan kalau cara mengeksekusinya tidak benar. Nah, saya tidak melihat itu. Saya ambil contoh, Mas Ari mungkin ingat pidato mengejar koruptor hingga ke Antartika dan gurun pasir yang luas itu ya. Ngapain harus ke Antartika kalau ternyata undang-undang BUMN membiarkan koruptor gitu ya bisa menggunakan uang negara tanpa bisa disentuh hukum. Harusnya presiden nggak usah kejar ke Antartika, kejar ke BUMN saja gitu ya. Iya benar juga. Tapi sekarang kan memang kalau list dari korupsi di Indonesia dari BUMN banyak banget kan ibaratnya. Pasti banyak kan. Kemarin kita habis bikin kota itu apa namanya klasmen. Ya liga koruptor ya, liga korupsi yang paling banyak ya teman-teman di BUMN. Ada Pertamina, ada ini, ada itu, semuanya liga masuk ke. Tapi kan ada pernyataan bahwa baru terbuka di era sekarang membuktikan ada keseriusan, ada wacana apa namanya, ada narasi itu yang saya dengar. Yang membangun list itu kan teman-teman masyarakat sipil. Memang ada upaya dari aparat penegak hukum ya, kejaksaan ya, untuk kemudian menonjol di dalam upaya pemberantasan korupsi. Nah, tapi jangan sampai upaya menonjol di dalam upaya pemberantasan korupsi itu untuk menutupi mereka tidak menyentuh ke depannya BUMN yang bermasalah ini. Kan pasca jaksa menguat dalam pemberantasan korupsi, tiba-tiba undang-undang lahir melarang aparat penegak hukum menyentuh BUMN. Jadi harusnya kan logikanya kalau mereka kuat di dalam memberantas korupsi BUMN, dijaga juga. Meskinya undang-undang membuka akses ke mereka untuk membongkar itu. Nah sekarang begitu mereka menguat memberantas korupsi BUMN, tiba-tiba undang-undang menutup mereka untuk bertindak hukum, kan jadi aneh. Kontradiktif dong. Sangat kontradiktif.
Ditambah belum lama banyak juga koruptor yang akhirnya dibebaskan dengan berkelakuan baik. Gitu ya. Iya, kalau koruptor berkelakuan baik, kalau terhadap siapa tapi nih? Ya nggak tahu terhadap siapa. Tetapi kalau rakyat kejahatan-kejahatan kecil, ya tidak dianggap berkelakuan baik juga. Iya. Jadi yang mendapatkan remisi dan segala macamnya ini. Nah, satu hal yang menarik sebenarnya ada upaya pemerintah sekarang untuk memberikan pengampunan bagi terpidana-terpidana yang berkaitan dengan demokrasi dan ruang-ruang politik. Yeah. Kalau ini bisa diwujudkan, bagi saya ini satu langkah keberhasilan baru. Jadi di antaranya banyak yang negatif tuh selalu ada kemenangan kecil. Itu aja udah happy ya? Udah happy. Mendengar, saya nggak kebayangkan teman-teman kita yang dulu kena undang-undang ITE, teman-teman kita yang dituduh melakukan makar, hanya perkara-perkara politik, dia tidak setuju dengan politisi lain lalu dituduh melakukan pelanggaran, dan kemudian pemerintahan kali ini memberikan pemaafan kepada mereka sehingga mereka bisa bebas. Itu satu kemenangan yang menarik. Jadi ada apa sedikit antidot lah ya gitu. Ada. Sedikit nih Bang, kalau menurut Bang Ferry kebebasan berpendapat di Indonesia kayak gimana? Kemarin kan sempat resah ya. Ini yang berpendapat ini orang-orang punya tenaga luar biasa semua. Sementara yang kecil-kecil dilaporkan gitu ya. Ada yang berpendapat ijazah palsu dilaporkan, katanya mau jadi negarawan dan lain-lain. Tapi kita beruntung belakangan Mahkamah Konstitusi Mas Ari mengeluarkan putusan ya untuk melarang orang yang punya kekuasaan melaporkan warganya, publik gitu ya. Kalau biasanya kita dituduh ya melakukan pencemaran nama baik ya. Kalau bercandaan teman-teman masyarakat sipil, mencemarkan nama yang sudah cemar gitu ya. Itu sekarang oleh putusan MK tidak boleh lagi dilaporkan kepada pihak berwajib. Kalau pelaku yang dituduhkan itu adalah penyelenggara negara, institusi negara, lembaga negara. Jadi kita boleh mengkritik lembaga negara, institusi negara, penyelenggara negara yang menurut kita tidak becus. Karena oleh Mahkamah Konstitusi kalau kita dilaporkan itu pelaporan tidak sah. Sebenarnya berarti membuka ruang kontrol publik nih. Iya. Jadi Mahkamah Konstitusi barusan membuka kesempatan kepada kita untuk tidak bisa disentuh ketika kita mempermasalahkan institusi negara, penyelenggara negara yang menurut kita tidak bekerja baik. Jadi hari ini saya kan suka bicara di ruang publik. Lalu kita bilang pejabat X, Anda tidak benar mengeluarkan kebijakan ini, itu tidak tepat. Boleh. Itu sudah sekarang boleh. Dulu kan kalau kita kritik tiba-tiba dilaporkan. Lalu dilaporkan dinyatakan pencemaran nama baik. Nah sekarang tidak boleh lagi. Kalau dia masih penyelenggara negara, mereka adalah lembaga orang-orang yang mewakili lembaga negara, institusi negara, tidak boleh dilaporkan karena publik mengkritik kebijakan mereka. Nah, kalau kita mengacu pada obrolan kita sebelumnya, ketika mekanismenya nggak ada, tapi kan bisa jadi ada. Ya, karena ini begini ya, penguasa itu selalu punya senjata. Warga negara yang punya kelemahan kalau diberi senjata baru dia harus memanfaatkan betul. Dia harus jadikan itu tameng. Jadi kalau ada institusi negara memaksakan hari ini ya media tertentu, channel tertentu dilaporkan, maka dia harus berpegang. Bapak tidak bisa membiarkan hak saya ini dilanggar oleh pelaporan ini karena putusan Mahkamah Konstitusi membolehkan saya menyampaikan aspirasi. Apalagi di Undang-Undang Dasar kita ya, kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat secara tulisan maupun lisan, gitu ya, itu dijamin. Nah, kalau kemudian Mahkamah Konstitusi memberikan jaminannya bahwa tidak boleh Anda mengada-adakan sesuatu yang digunakan untuk menafikan putusan kami. Ini ada kemerdekaan kecil ya? Ada kemenangan kecil. Kemenangan kecil. Tapi saya dan Mas Ari termasuk yang beruntung. Kenapa tuh? Karena channelnya banyak pengunjungnya, sehingga yang ngawasin banyak.
Tapi teman-teman kita di daerah jauh-jauh itu potensial kan? Kalau dipanggil oleh aparat di daerah, siapa yang akan menjadi pengawas mereka? Benar. Jadi mereka belum paham juga ada dasar bahwa mereka punya pengawas itu. Mereka mungkin juga tidak tahu ada putusan MK yang baru. Jadi ini harus juga publik melindungi publik ya. Masyarakat melindungi masyarakat. Jadi mudah-mudahan channel ini ditonton sampai ke daerah-daerah. Nanti mereka tahu apa hak konstitusional mereka. Waduh, jadi teman-teman semuanya, jika ingin kemudian ada beberapa hal yang perlu dikonsultasikan, langsung aja DM ke Bang Ferry. Apa IG-nya dong, biar follow. Ferry Amsari ya. Ferry Amsari langsung IG-nya, atau via Mas Ari. Via saya juga boleh. Ntar saya lanjutin juga gitu. Atau YouTube ada nggak? Ada YouTube. Ferry Amsari juga. Oh gitu. Kalau yang channel yang tiba-tiba keluar video itu mantap, luar biasa memang beliau nih. Dan ini sebenarnya mudah-mudahan akan jadi pencerahan buat banyak anak muda di Indonesia yang mungkin kadang-kadang justru dengan adanya sedikit ruang tadi adalah ruang edukasi jatuhnya nanti ya kan, membuat kita saling memelekkan mata gitu. Maksudnya untuk banyak yang belum paham bahwa terjadi ini dan ini impactnya bisa terjadi kan itu. Mungkin jika ada yang nggak sesuai, perubahannya akan lebih nyata kelihatannya karena di Indonesia sendiri nih ya, mungkin bukan di Indonesia, di sebuah negara lah, di mana-mana gitu ya. Kalau nggak viral nggak ada perubahan gitu. No viral no justice. No viral no justice ya. Jadi dibuka ruangnya. Monggo silahkan, ada yang mungkin kurang sependapat atau juga mungkin ini adalah sebuah ruang di mana kita bisa memperbaiki, bisa kita viralkan sama-sama gitu, insya Allah ya Bang. Ada pesan nggak buat teman-teman semua nih? Ya bersama-sama kita bisa bersama-sama kawal negara, kesadaran konstitusi penting karena di sana hak-hak kita dilindungi. Kalau tetangga kita, saudara kita, teman kita kena hari ini, bukan tidak mungkin kita sendiri akan kena di satu waktu. Jadi kesadaran berkonstitusi perlu, dan baca dong konstitusi kita. Itu kan bukan miliknya orang hukum, tapi milik kita semua. Insya Allah, terima kasih nih Bang Ferry udah mau mampir ke sini memberikan edukasi sama kita, sama teman-teman semuanya juga. Makasih. Mudah-mudahan akan terbit Bang Ferry berikutnya ya gitu. Silakan mungkin sambil follow IG beliau. Jangan terbit, nanti mataharinya makin banyak. Iya. Ada juga saya dapat nasihat dari Ustadz gitu. Kalau kita lagi kelihatan banyak masalah, kemudian kayak gak ada jalan keluar, makin kelam aja nih keadaan. Ingat, matahari akan terbit pada saat malam sudah semakin gelap. Waduh, jadi ada harapan baru tetap ya. Betul. Terima kasih Bang Ferry untuk waktunya. Kasih. Ya teman-teman, jika dirasa menarik, mau silakan share sebanyak-banyaknya ke circle teman-teman semuanya. Jangan takut soal right segala macam, bebas buat semuanya ya. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya Cerita Untung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.